Symposium Education, Agronomics and Innovation Symposium 2026 resmi digelar di Merlin Park Hotel Jakarta pada Kamis 21 Mei 2026. Kegiatan ini mempertemukan pemerintah, akademisi, industri, hingga praktisi pendidikan untuk membahas tantangan dunia pendidikan di era digital. Sekitar 200 peserta hadir dalam kegiatan tersebut. Berbagai isu dibahas, mulai dari dampak penggunaan perangkat digital terhadap kesehatan siswa, postur tubuh, beban tas sekolah, hingga pentingnya lingkungan belajar yang agronomis. Rektor Institut Stiami, Profesor Dr. Haja Silviana Murni mengatakan, perkembangan artificial intelligence menjadi tantangan besar bagi dunia pendidikan saat ini. Menurutnya, pengembangan sumber daya manusia menjadi kunci agar generasi muda mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Kita sudah siapkan. Dari segi SDM kita masih perlu pengembangan. Artinya kita harus terus belajar. Karena itu belajar dengan mitra itu sangat bagus sekali. Terutama belajar juga dengan negara-negara yang memang sudah maju pendidikannya. Dan kalau bicara soal pendidikan, ini tidak hanya bicara soal SDM, tetapi juga bicara soal infrastruktur, bicara soal kesehatan, bicara secara overall ini adalah ekosistem. Karena itu mesti ada kolaborasi pentahelix, mulai dari pemerintah, kemudian akademisi, terus kemudian juga swasta atau masyarakat, pengusaha, dan bagaimana nanti hasilnya, termasuk media sosial dan masyarakat tentunya, bagaimana nanti ini kolaborasi ini bisa menghasilkan para peserta didik yang bisa langsung ready for use, bisa langsung berada di lapangan, bisa langsung adaptif dengan situasi dan lingkungan. Saya yakin dan percaya kalau kolaborasi ini terjadi akan timbul inovasi-inovasi baru, ada yang namanya transfer of knowledge, transfer of technology, dan insya Allah kita akan menuju Indonesia Emas 2045. Silviana menilai kolaborasi antara pemerintah, akademisi, industri, media, dan masyarakat sangat penting untuk mendorong inovasi pendidikan menuju Indonesia Emas 2045. Dalam simposium ini, Institut Stiami juga bekerja sama dengan mitra dari Jepang untuk mendorong inovasi perangkat sekolah yang lebih agronomis dan mendukung kesehatan fisik maupun mental peserta didik. Sementara itu, staf ahli Menteri Bidang Pendanaan dan Pembiayaan Ekonomi Kreatif Resto Krisna Kusuma menyebut, generasi muda harus mampu memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana belajar. Lesson learn dari negara yang sudah advance itu sangat penting. Jadi mau tidak mau kita harus berkolaborasi gitu ya. Jadi anak muda sekarang dengan kurikulum yang sudah disusun, optimalkan itu sekaligus belajar banyak. Sekarang teknologi untuk belajar kan tidak hanya dari sekolah ya, tidak hanya dari institusi formal. Dari teknologi informasi juga sangat terbuka untuk bisa belajar. Sekarang sarana pembelajaran itu sangat mudah didapat dan murah, sehingga menurut saya ya generasi muda mau tidak mau, suka tidak suka, perkembangan teknologi semakin maju ya tidak ada cerita lain untuk bisa mempelajari itu semua dan menguasai itu semua gitu. Jadi lesson learn hari ini, apalagi desain produk ini kan salah satu yang menjadi subsektor di ekonomi kreatif. Jadi kami juga bekerja sama dengan semua mitra kami termasuk asosiasi desain produk. Mudah-mudahan transfer teknologi dari Jepang gitu ya untuk membuat produk-produk yang ekonomis ini bisa ditularkan gitu ya, dengan kita bisa membuat yang serupa dan juga mempunyai ergonomis yang maksimal, sekaligus didaftarkan IP-nya, hak ciptanya atau hak desain industrinya gitu ya, hak intelektualnya, sehingga itu juga akan memberikan nilai tambah yang cukup buat si desainer produk tadi gitu. Di sisi lain, Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Dr. Andes Sarjoko menegaskan, penggunaan gawai di sekolah perlu diatur secara bijak agar tetap mendukung proses pembelajaran dan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi siswa. Simposium ini juga menghadirkan pembicara dari Indonesia dan Jepang, termasuk perwakilan Tsuchiya Kaban dan akademisi Telkom University. Melalui kegiatan ini, para peserta berharap terbentuk kolaborasi jangka panjang untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang sehat, inovatif, dan berdaya saing global.
Dari Jakarta, tim redaksi BR TV melaporkan.